Lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji online PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang masuki hari ke-21 pada hari ini, hari ke-21 Ramadan. Saya sapa dulu yang terhormat. Pemateri kita hari ini adalah Ustadz Muhammad Yusuf Azwar Anas. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Malang, dan kita sapa pemirsa kita baik di Facebook, Twitter maupun Instagram, juga YouTube. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Baik, narasumber kita kali ini yaitu yang ada di sebelah saya, itu Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Azwar Anas, SEMM. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Beliau juga Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Malang di bidang pengembangan SDM ya Pak ya. Kemudian beliau juga Wakil Sekretaris PWLP Ma'arif NU Jawa Timur. Nah pemirsa, kali ini kita berada di Universitas Islam Raden Rahmat Malang bersama kru kita. Kita sapa juga kru kita yang ada di sini, kru Lakpesdam, kru Hore ya. Semoga kita selalu sehat selalu dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, mari kita bertawasul pada para syuhada, para masyayikh, guru kita, dan tak lupa pula kita berdoa untuk almarhum Dr. Taufiki. Beliau adalah mantan Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Malang yang kemarin sekitar bulan Maret telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa semuanya, kita kali ini akan membahas salah satu tentang social entrepreneurship dalam Islam yang tentu saja akan kita banyak sekali bertanya bagaimana, apakah itu social entrepreneurship, dan itu akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, Bapak Ustadz Yusuf Azwar Anas. Dan sebelumnya saya tak lupa pula kita sapa orang-orang yang lembaga-lembaga juga yang ada di belakang kita yang sudah bersama di kita, mendukung kita, adalah PCNU Kabupaten Malang, IAI Al-Qalam Malang, Unira Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang terus mendukung kegiatan Lakpesdam hingga hari ini. Terima kasih kepada para pendukung, dan social entrepreneurship dalam Islam akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Azwar Anas. Semoga silakan. Terima kasih Mbak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, melalui media channel di YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan, tetap iman, tetap Islam, dan juga diberikan kesempatan untuk
masuki atau beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Memasuki hari yang ke-21 ini, tentunya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan inayahnya kita semua. Para pemirsa dan Bu Hesti yang saya hormati dan seluruh teman-teman di Lakpesdam Kabupaten Malang yang saya hormati, tidak lupa juga kita tetap harus memanjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar sebuah hadis bahwasanya man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, dan seterusnya. Kemudian bahwasanya al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Itu adalah beberapa penggalan hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk memberikan sebuah kiasan atau anjuran kepada kita semua untuk tidak berlaku egois kepada diri kita sendiri. Rasa sensitivitas sosial menjadi target dari hadis itu agar umatnya itu terus termotivasi untuk memberikan kemanfaatan. Apalagi ada indikator bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Kalau kita hubungkan dengan apa itu social entrepreneurship. Social entrepreneurship sebenarnya kalau kita ngomong sejarah social entrepreneurship ini diawali dengan bagian dari rumpun manajemen strategik. Di dalamnya ada yang namanya entrepreneur. Kita tahu bahwasanya entrepreneur itu adalah ya orang-orang atau yang mempunyai semangat yang cukup kuat bagaimana berupaya untuk menciptakan sebuah usaha, menciptakan sebuah inovasi, menciptakan sebuah nilai atau tambahan-tambahan nilai, atau memangkas sebuah rantai pasok nilai yang dulunya itu begitu panjang kemudian dipersingkat. Inovasi-inovasi inilah yang kemudian ditelurkan oleh para pengusaha. Kalau kita ngomong entrepreneur sama dengan pengusaha, adalah orang-orang yang berusaha untuk membuat sebuah sistem bisnis dalam sebuah usahanya yang bisa memberikan keuntungan, kemanfaatan bagi dirinya dan juga kepada orang lain. Itu intinya di sana. Sehingga entrepreneurship ini memberikan sebuah memberikan sebuah pembeda dari orang-orang yang lain. Dia selalu berinovasi, mempunyai karakter yang dipunyai oleh seorang entrepreneur ini, ya orang-orang yang mempunyai kekuatan mental yang luar biasa, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan dan seterusnya. Intinya orang ini tidak ingin menjadi seorang buruh ataupun pekerja, tetapi dia berinovasi. Kemudian tidak hanya itu, tetapi mereka mempunyai perencanaan yang baik, perencanaan yang jelas untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, yaitu membuat sebuah perusahaan yang mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Hampir semua negara-negara yang sukses itu adalah jumlah entrepreneurnya tinggi atau besar nilainya, bahkan lebih dari 10% itu adalah mengindikasikan bahwasanya sebuah negara itu mampu menjadi negara yang maju karena banyak sekali bermunculan inovasi-inovasi baru, produk-produk baru dan seterusnya, sampai kemudian bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang terpanggil hatinya untuk membuat sebuah usaha atau jenis-jenis bisnis baru dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru. Nah, secara umum seperti itu. Intinya adalah bagaimana sebuah usaha itu adalah mencapai sebuah profit. Oke. Kemudian berkembang. Manusia itu punya sisi lain yang tidak bisa dihindari, yaitu jiwa sosial.
yang tadi saya sampaikan di dalam hadis Nabi, bahwasanya seorang muslim, apalagi seorang muslim, orang Islam, mempunyai nilai yang luar biasa dalam Al-Quran dan hadis untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, menjauhi yang namanya kemiskinan, menjauhi dengan yang namanya kekurangan dan seterusnya. Karena kemiskinan itu mendekati sebuah kekufuran. Kenapa? Karena memang kalau perutnya lapar menjadi persoalan bagi seseorang untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian social entrepreneur ini bermula dari yang dulunya orang di dalam usaha itu adalah melihat dirinya sendiri, bagaimana dia mendapatkan sebuah keuntungan, bagaimana dia mendapatkan sebuah profit untuk dirinya sendiri dan juga shareholder atau pemegang saham. Tetapi dia sekarang melihat keluar, bagaimana dia berusaha untuk melihat sebuah persoalan di masyarakat untuk dipecahkan. Nah, persoalan-persoalan ini banyak sekali muncul. Ada persoalan kemiskinan, ya, yang paling banyak adalah persoalan kemiskinan. Kemudian tidak adanya lapangan pekerjaan, ya. Kemudian banyak orang kelaparan, tidak bisa sekolah, kemudian tidak bisa berobat bagi orang yang sakit dan seterusnya. Ini adalah persoalan. Apalagi sekarang ini, wabah sekarang ini, yaitu COVID-19 ini, COVID-19 ini, yang dulunya orang sejahtera sekarang tidak sejahtera lagi. Yang dulunya agak miskin tambah miskin, jadi miskin. Yang dulunya miskin tambah miskin lagi. Kenapa? Karena sirkulasi dan pergerakan perekonomian sangat melambat sekali dengan adanya ini. Ini kalau dia itu orangnya egois, dia tidak bisa menjadi bagian dari solusi itu. Maka orang-orang yang punya jiwa social entrepreneur ini adalah masuk untuk memecahkan sebuah persoalan itu. Bagaimana cara? Yang dulu misalkan kalau sebuah perusahaan, kenapa kemudian ada undang-undang yang menyatakan perusahaan itu wajib membagikan sebagian dari profitnya untuk ke masyarakat, yang namanya dengan CSR, Corporate Social Responsibility, yang dulunya tidak digubris sama sekali. Perusahaan mengambil banyak sekali keuntungan di masyarakat, banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi dia tidak memberikan feedback kepada masyarakat dalam bentuk benefit yang lain. Tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi kepada masyarakat yang lain. Akhirnya dipayungnya sebuah undang-undang yang mengharuskan untuk itu. Dengan dipaksa, ternyata lambat laun dipaksa itu ternyata ada strategi yang berbeda. Ya, ini nanti ada sisi saintisnya, keilmuannya, dan juga sisi aplikasinya. Nah, sehingga setelah dipaksa seperti itu, mau tidak mau ini dia membangun. Nah, akhirnya apa? Ini dipilih sebagai sebuah strategi bisnis oleh perusahaan yang memanfaatkan CSR ini untuk membangun hubungan dengan ada yang namanya Customer Relationship Management, CRM-nya. Nah, sehingga di sini ada hubungannya dibangun, bagaimana membangun loyalitas konsumen, membangun masyarakat itu untuk meningkat. Kalau perusahaan itu kemudian memberikan kemanfaatan, memberikan sebagian dari benefit atau profit yang didapatkan kemudian di-share kepada masyarakat, maka perusahaan ini akan mendapatkan value, Mbak. Jadi value-nya apa? Wah, perusahaan itu baik, ya. Perusahaan itu memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga dia punya brand, perusahaan itu punya brand. Akhirnya kalau produk itu brand image-nya itu cepat hilang. Tetapi kalau orientasinya juga bukan hanya berdasarkan profit saja. Betul. Akhirnya perusahaan itu mendapatkan brand atau value bahwa perusahaan itu baik, perusahaan itu care terhadap masyarakat dan seterusnya, sehingga masyarakat itu suka kepada perusahaan itu. Lebih ada di hati masyarakat. Di hati masyarakat itu strateginya. Padahal dulunya dipaksa oleh pemerintah. Tapi kemudian menjadi sebuah strategi. Nah, namun kemudian ini adalah rata-rata adalah sebuah namanya perusahaan orang kaya itu kan sudah berduit ya. Misalkan Bill Gates saja sudah ngomong berapa triliun yang diberikan untuk COVID ini, sudah banyak sekali. Itu ada orang-orang yang berada yang diberikan. Disentuh hatinya, kemudian dijadikan sebuah strategi bisnis untuk mengarahkan pada itu. Polanya patron yang dibangun
adalah patronnya kalau dulu dari perusahaan langsung kepada masyarakat, kemudian berubah patronnya dari perusahaan ini menggandeng organisasi sosial untuk bisa bagaimana menginisiasi sebuah problem-problem di masyarakat itu untuk bisa ditingkatkan. Nah, ini melalui dana yang namanya dana CSR itu. Oke, kembali lagi kepada social entrepreneurship. Social entrepreneurship ini memang sebuah konsep yang relatif baru dibandingkan yang lainnya, yang saya katakan tadi adalah berusaha untuk memecahkan sebuah persoalan yang ada di dalam masyarakat, kemiskinan dan seterusnya, bagaimana upaya-upayanya ini. Namun ini belum begitu masif ya, artinya belum begitu masif itu masih sedikit sekali. Ada lembaga-lembaga, akhirnya sekarang muncul berbagai macam lembaga-lembaga yang konsennya adalah bagaimana mengetaskan persoalan atau memecahkan persoalan di masyarakat itu melalui social entrepreneurship. Sehingga organisasi-organisasi ini sudah mulai muncul. Organisasi sudah muncul. Kalau di NU itu ada yang namanya lembaga zakat, infak dan sodako atau lazisnu. Kemudian kalau ada lembaga-lembaga yang lain berupaya untuk melakukan yang namanya crowdfunding atau fundraising dan seterusnya melalui itu. Ini hal yang biasa terjadi, yaitu ada sebuah organisasi untuk mengumpulkan. Nah, memang awalnya kalau kita lihat ceritanya itu kan bagaimana munculnya ini, ada yang namanya Muhammad Yunus dari India, ada Bill Drayton dari Inggris, kemudian ada yang punya perusahaan Osoka itu yang kemudian menginisiasi bagaimana memberikan keterampilan kepada masyarakat. Muhammad Yunus dulu juga seperti itu. Dia seorang yang awalnya orang banking, kemudian keluar dari bank, kemudian melihat banyak sekali masyarakat yang tidak bankable. Artinya tidak bankable itu ya tidak punya akses kepada bank. Kenapa? Ya nggak punya anggunan, nggak punya harta. Yang dipunyai adalah skill dan kemampuan dan juga kejujuran. Itu yang dilihat oleh Muhammad Yunus ini. Hingga kemudian diberikan pinjaman, didampingi, diawasi, dia membuat sebuah kerajinan, membuat karya-karya, kemudian dipedagangkan anggunan dipinjaman tanpa bunga. Nah, awalnya seperti itu, hingga dilakukan individu per individu ini. Taruhlah kalau di Islam kita mau tidak mau di dalam rukun Islam ada yang namanya zakat, ya kan? Ada zakat. Zakat ini adalah ya bagian dari kita. Kalau kita ngomong bahwasanya Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama keimanan, yang kedua kemudian ada sholat, zakat, ya, kemudian puasa, haji, ya, dan seterusnya. Ya, zakat ini adalah bagian dari pilar di dalam agama Islam kita ini yang mengajarkan kita dan mengharuskan kita semua sebagai umat Islam untuk berbagi kepada yang lain. Sentuhan ini sebenarnya sudah terbangun. Namun kemudian kalau ini tidak diinisiasi, tidak disadarkan secara penuh, maka ini hanya sebatas pada sisi kewajiban. Sisi kewajiban yang ya sudah, saya bayar zakat ya sudah, bayar zakat ya sudah. Tetapi bagaimana ini bisa dikolaborasikan? Artinya dikolaborasikan gini. Kalau orang berzakat dikasihkan kepada mustahiknya, selesai sudah. Secara hukum dia sudah tidak punya kewajiban lagi. Tetapi bagaimana caranya dana-dana zakat itu bisa dibangun untuk membangun sustainable, keberlangsungan. Jadi tidak hanya kemudian dikasihkan begitu saja, tetapi bagaimana dibangun secara sustainable, berkelanjutan. Yang dulunya orang itu adalah mustahik, orang yang punya hak untuk mendapatkan zakat. Bagaimana upayanya? Mustahik tahun depan ini menjadi muzaki. Ini berarti ada perubahan mindset, kemudian perubahan. Karena kalau sudah terbiasa itu ayati sufla, sudah tangan di bawah, ini susah sekali untuk tangan di atas. Karena bukan berarti tangan dia tidak mampu, enggak. Ini sebenarnya adalah pada prinsipnya itu adalah mindset. Apalagi kalau ada daftar dana bantuan ini paling cepat ini. Betul. Betul sekali.
kita tahu bahwasanya manakala ada BLT-nya mau turun, wah rame-rame. Untuk sekarang sudah tidak ada BLT ya, bentuknya sudah PKH macam-macam, sudah tersentralisasi. Kalau dulu fenomena 3 tahun 5 tahun yang lalu itu sudah orang miskin selalu mengalami fluktuasi tergantung programnya. Kalau ada program BLT, wah rame ya itu ya. Kalau enggak ya sudah enggak kan itu ya. Artinya apa? Ini mindset. Mindset. Nah, ini yang perlu diurai bagaimana cara merubah mindset ini. Gitu. Baik, sebentar Ustadz. Kalau begitu kita simak tadi social entrepreneurship itu lebih pada bagaimana tadi ada yang disebutkan ada CSR juga. Yeah. CSR perusahaan bagaimana dia akan ada efek tersendiri. Bukan hanya karena perusahaan itu ada, tapi masyarakatnya ada dan miskin kan? Itu adalah gap yang sangat tinggi sekali. Tapi bagaimana perusahaan itu ada juga memberikan satu imbas kepada masyarakat untuk menurunkan gap angka kemiskinan. Nah, tanpa sengaja hal itu juga akan berpengaruh pada hubungan relasi antara masyarakat sekitar dengan perusahaan tersebut, termasuk penggunaan produknya. Nah, itu untuk CSR. Sementara akhirnya ada satu lagi seperti lembaga zakat, infak, sedekah itu benar-benar pure sosial ya, benar-benar pure sosial. Kalau yang awal tadi memang perusahaan orientasinya adalah profit. Nah, sementara Lazis ini juga ada beberapa lembaga itu yang memang orientasinya sosial, non-profit. Nah, bagaimana untuk keberlanjutan? Ya memang kita tahu keberlanjutan lembaga non-profit meskipun rugi ternyata ya masih tetap hidup ya. Itulah saksi bagian dari janji Allah ya. Janji Allah untuk menghidupkan bagaimana elemen kita dalam bermasyarakat ini bukan hanya ngomongkan soal keuntungan. Apalagi di era pandemi kayak Covid begini, banyak juga orang yang sibuk. Mungkin ini yang akan dilihat dari perspektif Islam ya. Orang yang banyak sekali sibuk, satu sisi kekurangan, sisi yang lainnya itu sibuk menjual kayak hand sanitizer semakin mahal. Terus kemudian ini semakin mahal, ataupun kalau mau PSBB ini orang-orang segera menyisikan barang, apalagi penjual-penjual supaya kalau ada barang itu nanti mahal itu akan dijual. Nah ini tentu saja bagaimana menurut Oke, terima kasih Mbak Isti. Jadi gini, kita kembali lagi dawuhnya Allah bahwasanya gini, orang yang bersedekah itu dia akan mendapatkan pahala dijanjikannya, mendapatkan 7 ya, diibaratkan akan menanam 7 bulir. Setiap bulirnya itu muncul 100, sehingga pahala atau kebaikan dan juga mungkin reward baik di dunia maupun di akhirat dia akan mendapat misalkan satu rupiah misalkan dia mendapatkan 700 rupiah. Kalau 1000 maka dia mendapatkan berapa kalau 1000? 1000 kali 700.000 kan itu kelipatannya. Intinya tidak ada ceritanya bagi orang Islam yang beriman orang bersedekah itu miskin. Tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya. Kemudian dipasang di media sosial atau nanti diliput di Lakpesdam itu woro-woro saya orang miskin yang selalu bersedekah, enggak mungkin. Ya, ini. Jadi itu janji Allahnya seperti itu. Ini harus kita imani. Kalau kita imani. Juga banyak orang yang memang itu dijadikan sebagai transaksional juga gitu. Saya ini tak sedekah 1 juta biar dapat 700 juta gitu ya. Ini otak-otak transaksional ini kan itu. Tetapi di situ ingat ada keikhlasan di sana, hati-hati. Ada keikhlasan di sana. Bahkan mungkin Allah juga akan melipat gandakan tidak terhingga dari 700.000 itu tadi, bahkan lebih dari itu semua bagi orang-orang yang ikhlas, gitu ya. Nah, kemudian kita juga sebagai orang Muslim dituntut setiap hari untuk setelah subuh itu kita itu diibaratkan dulu ibaratkan dulu itu adalah pergi untuk mencari kayu bakar, kemudian dijual. Setelah dijual ini bukan dinikmati ternyata, disuruh untuk menginfakkan dan mencegahkan. Ya sebagian karena sebagian harta yang kita punya ini adalah punya orang lain. Oke. Kembali lagi, nilai-nilai itu sebenarnya di Islam itu luar biasa dan diyakini sebagai bentuk value atau nilai spirit yang memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menjadi umat yang terbaik.
untuk bisa membangun keberlangsungan, untuk peduli kepada sesama dan seterusnya. Nah, sehingga di sini pergerakan ekonomi itu cepat sekali. Ya, cepat sekali dengan sedekah dan seterusnya, cepat sekali. Kemudian kalau tadi diibaratkan ada perusahaan, ya saya ibaratkan ada perusahaan memberikan CSR kepada orang, itu hal yang wajar, lumrah. Kenapa? Punya duit. Banyak duit Pak mereka. Mereka punya profit yang miliaran bahkan triliunan, sehingga sangat mudah. Artinya itu normal lah. Ya, artinya normal itu wajar. Kalau orang kaya ngasih kepada orang miskin itu wajar. Tapi bagaimana kalau kemudian orang miskin ngasih kepada orang miskin? Atau bahkan orang miskin ngasih kepada orang kaya? Ini yang tidak wajar. Ya ini ya. Ternyata miskin dan kaya itu bukan dari sisi harta ternyata. Yaitu kepada mindset. Banyak loh sekarang orang kaya itu yang musim seperti ini justru mengambil keuntungan. Orang yang bisnis sanitizer tadi itu bukan orang miskin. Dia butuh modal yang cukup besar untuk bisa memproduksi sanitizer, kemudian dijual mahal. Itu bukan orang miskin dia, tapi orang kaya yang punya modal. Orang miskin nggak bisa seperti itu. Orang miskin intinya kalau di dalam Islam, orang miskin besok yang dimakan tidak ada, itu sudah miskin. Nah, kalau masih besok masih yang dimakan ada, oh sangat kaya, itu aman itu besok kan, itu ya. Itu sudah aman sekali. Jadi itu. Kemudian perusahaan tadi itu sudah biasa. Bagaimana dengan perusahaan yang sosial ini? Ya memang biasanya pada umumnya perusahaan atau usaha-usaha sosial ini memang diinisiasi oleh orang-orang yang secara kriteria asumsinya harus orang-orang yang sudah selesai secara ekonomi. Biar tidak mengganggu ini, kan gitu ya, selesai secara ekonomi. Maka kemudian perusahaan itu dibangun, ya, atau usaha itu dibangun untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini tidak murni sebagai upaya, sebagai bentuk untuk mengumpulkan dana, tidak. Tapi banyak sekali, ya banyak sekali. Jadi usaha-usaha itu banyak sekali. Jadi misalkan sekarang itu untuk kenapa sih kemudian masyarakat, orang yang punya jiwa sosial entrepreneur adalah bagaimana bisa menyelesaikan sebuah persoalan masyarakat yang ada di daerahnya. Misalkan persoalan kemiskinan, bagaimana ini bisa terjadi? Ya dikasih pelatihan. Maka caranya jangan dikasih harta, jangan dikasih uang. Ada riset yang menyatakan seperti ini. Apabila ada orang yang setiap hari dikasih makan, maka nanti hari yang kesekian maka dia akan terus minta makan itu. Ya. Kalau tidak dikasih makan, maka si pemberi makan rumahnya akan dibakar, didemo. Ya kenapa? Loh, karena saya sudah terbiasa dikasih makan. Ya kan gitu ya. Tapi berbeda dengan kalau seorang itu memberikan kail, kasih kail dia, kasih caranya mancing seperti apa. Maka hari yang kesekian kamu tidak akan lagi bingung, maka kamu akan dikasih ikan. Yang memberi kail tadi akan dikasih ikan. Lah, ini menunjukkan apa? Cara ini adalah orang-orang yang punya jiwa sosial entrepreneur adalah berusaha untuk memuncakkan sebuah solusi yang di masyarakat itu tidak dengan memberi, tetapi memberikan sebuah pendampingan, memberikan sebuah solusi sampai kemudian targetnya itu tercapai. Target sosialnya tadi. Kalau entrepreneur tadi itu adalah targetnya adalah profit. Ya, tetapi di sini adalah benefit, keuntungan. Apa keuntungannya? Yaitu khairunas anfa'uhum linnas, kemanfaatannya dia kepada masyarakat itu. Ya, upaya macam-macam. Kalau kemudian di NU ini punya yang namanya gerakan koin NU. Nah, ini kayak di sebelah ini, ya, gerakan koin NU. Ini adalah koin muktamar. Uang 1000 kan gitu. Bagi orang miskin, uang 1000 juga sama, tidak ada artinya. Kalau kita mendapatkan uang 1000 juga tidak bangga. Kehilangan dengan uang 1000 juga tidak menangis 7 hari 7 malam gitu ya, gara-gara kehilangan uang 1000 kan gitu ya. Tetapi itu adalah level yang paling ikhlas menurut saya. Kenapa? Dengan sedekah uang 1000 ini itu tadi pertimbangannya. Tiba-tiba mendapatkan uang 1000 juga tidak bangga, kehilangan juga tidak menyesal. Kemudian kalau itu dikumpulkan satu hari 1000, maka dalam satu bulan bisa 30.000. Kalau kemudian di dalam satu desa itu punya 20.000 kotak,
sudah hampir 500 juta, Pak. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh lembaga zakat infak sodako di Lazisnu ini, di NU sebagai salah satu lembaga NU. Menurut saya itu adalah orang-orang yang punya jiwa social entrepreneurship. Kita yang masuk di lembaga-lembaga sosial, organisasi sosial, tanpa ada sifat sensitivitas kita terhadap sosial ke masyarakat, nonsen kita akan masuk di dalamnya. Kenapa? Ente waktu. Iya. Gitu ya. Gitu. Tapi kemanfaatannya jauh luar biasa gitu. Tidak ada keuntungan, insya Allah benefitnya ada. Benefitnya ada, ya. Kemanfaatnya luar biasa. Gitu. Ya, itu tadi kalau kita ngomong tentang elemen-elemen utama social entrepreneur, yaitu ada social society dan civil society. Terus bagaimana dengan inovasi nih? Nah, kalau inovasi itu tentunya kita kayaknya ada inovasi, tapi khawatirnya itu berbenturan sama atau ada gap dengan satu tentunya budaya, moral, norma. Bagaimana itu caranya? Bisa diramu lebih baik gitulah. Ya, betul. Oke, gini, jadi inovasi ini banyak ya. Inovasi itu kan perubahan, ada sedikit pembeda, ada added value, ada penambahan, ya. Bisa kalau kita ngomong produk itu bisa di packagingnya, prosesnya lebih efisien, kemudian tampilannya itu inovasi. Tetapi di dalam kalau kita ngomong membangun sebuah masyarakat, ya, membangun sebuah masyarakat atau community development, maka inovasi yang ditampilkan adalah bagaimana satu memecahkan masyarakat. Salah satu contoh masyarakat itu, apalagi di perkotaan ya, jangankan di perkotaan, di pedesaan, persoalan sampah itu menjadi persoalan utama. Ya, an-nadzafatul minal iman ini tidak bisa terrealisasi dengan baik kebersihan sebagai manakala tidak ada tempat-tempat atau akses yang diberikan, yang itu. Sehingga orang terpaksa membuang sampah di mana-mana ya gara-gara nggak ada tempat sampahnya, kan gitu. Tapi kalau kemudian ini banyak sekali sudah diinisiasi di banyak tempat, ada bank sampah, ada kemudian memproduksi sampah, itu kan sudah bagian dari upaya social entrepreneur, yaitu merubah sesuatu hal yang tidak ada gunanya, wasted sampah ini menjadi bermanfaat, bisa jadi kompos, bisa jadi barang-barang yang bisa lebih berguna lagi, kemudian bisa bermanfaat dan seterusnya. Dari proses ini masyarakat terbantukan, ya, kemudian karena lingkungannya bersih, sampahnya juga bisa mendapatkan income, bisa memberikan income kepada masyarakat itu. Ada orang yang bayar listrik pakai sampah, ada yang bayar ya tukang sampahnya sudah nggak dibayar lagi, ya dibayar dengan sampah itu tadi, ya macam-macam. Ini adalah terobosan-terobosan. Mungkin contoh-contoh yang lain juga banyak sekali yang diberikan. Bagaimana? Saya pikir seorang entrepreneur itu selalu melihat ya perubahan budaya, harus bisa beradaptasi. Karena intinya perusahaan itu yang paling baik adalah kemampuan dia untuk melakukan adaptasi kepada lingkungan. Lingkungan yang selalu berubah seperti sekarang ini. Luar biasa. Setelah ada era yang namanya 4.0 dengan disruption-nya, yaitu perubahan pola kegiatan dan aktivitas masyarakat yang dulunya manual harus digital dan seterusnya itu berubah semuanya. Sekarang berubah lagi dengan adanya COVID ini kali ya. Satu sisi juga itu bisa yang biasanya pekerjaan itu harus membutuhkan banyak tenaga kerja, kemudian tenaga kerja harus terhapus, terhapus, atau mungkin munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Betul, pekerjaan. Jadi sekarang sudah kita tahu sekarang ini. Kalau kita lihat mungkin kalau yang atas, pekerjaan atas itu sudah, tapi yang masyarakat yang paling bawah, pedagang cilok, ya, pedagang bakso keliling, pedagang somai, pedagang nasi goreng. Berhenti mereka. Ini kan berhenti. Bagaimana upayanya? Ya kalau kita bulan Ramadan ini paling banter nanti kita memberikan zakat ya kepada mereka. Kita kasih sembako untuk bisa dimakan 1 hari 2 hari. Pasca itu. Maka ini peranan dari social entrepreneur ini, orang-orang ini harus mampu memecahkan solusinya bagaimana. Agar apa? Sustainability, keberlangsungan sebuah kehidupan bagi masyarakat itu juga dibutuhkan. Istilahnya harapan hidupnya semakin banyak.
Kalau mereka sudah tidak bisa jualan, ya gara-gara tidak boleh kemana-mana kan masalah. Satu itu. Yang biasanya bisa jualan di sekolahan, sekolahnya libur semua. Ya. Oh, ya. Sekolahnya libur semua. Ya, karena mungkin pasarnya sudah konsentrasi kesehatan. Iya, konsentrasi kesehatan. Ya, artinya ini adalah dampak yang memang benar-benar hari ini orang-orang yang punya jiwa social entrepreneur ini, jiwa-jiwa sosial ini bergabung, berkolaborasi untuk memikirkan hal ini. Kenapa demikian? Satu, memang ini dibutuhkan cara pandang, cara kerja, dan inovasi-inovasi baru. Taruhlah mereka hari ini ya kita berikan zakat-zakat yang sekarang ini biasanya kan paling banter suka itu zakat mal dan seterusnya itu kan di bulan Ramadan kan banter. Nah, solusinya adalah bagaimana caranya zakat mal ini jangan dihabiskan di dalam bulan Ramadan ini. Jangan dihabiskan. Ya, jangan dihabiskan. Kenapa? Masukkan kepada Lazisnu. Ya, saya promosi Lazisnu ya. Yang masukkan kepada Lazisnu di tingkat ranting, di tingkat MWC atau kecamatan. Masukkan ke sana semua zakat-zakat itu. Dari situ kemudian para Lazisnu tidak akan menghabiskan pada bulan Ramadan biar bagi habis tidak. Tetapi ini dijadikan sebuah lumbung bersama. Ya, lumbung bersama. Lumbung ini bisa menghidupi masyarakat yang sangat membutuhkan. Di data itu di ranting-ranting atau di desa-desanya siapa yang setiap hari membutuhkan makanan untuk terus disuplai. Sembari kemudian ini juga tidak boleh dikasih makan terus, tetapi harus diimbangi untuk diberikan keterampilan bagaimana untuk bisa berdaya guna, bermanfaat untuk bisa menciptakan sebuah produk atau keahlian yang lain yang bisa menghasilkan income dari masyarakat itu. Sehingga fundraising yang ada hari ini, yang namanya zakat ini bagi masyarakat atau orang kaya hari ini menjadi sebuah momentum biasanya kalau bulan puasa ini. Kenapa? Itu tadi, kalau di dalam bulan puasa ini ada Lailatul Qadar yang aktivitas ataupun amalnya bisa 1000 kali lipat, ya ini menjadi momentum bagi mereka. Tapi jangan dihitung sama apa kalkulator. Ya pakai kalkulator ini. Kalau pengusaha biasanya pakai kalkulator itu gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2 kali gitu ya. Ya, inginnya 1 tambah 1 sama dengan 700.000. Kan gitu. Nah, ini sudah dilakukan alhamdulillah teman-teman di di MBC Turen. Saya ucapkan terima kasih kepada para kiai, para ustadz, para tokoh yang ada di MBC Kecamatan Turen yang sudah menginisiasi itu sebagai desa gotong royong untuk menciptakan sebuah ketangguhan desa mengalami COVID ini. Apa yang dilakukan? Ini benar-benar saya acungi jempol dan saya senang sekali masuk di dalam untuk memberikan sebuah solusi. Apa? Karena seorang social entrepreneur itu harus menjadi bridge atau jembatan. Menjadi jembatan. Jembatan bagi siapa? Jembatan kalau di sana itu jembatan antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga di data ini jumlah orang kaya di satu desa itu berapa jumlahnya semuanya. Kemudian didatangi satu persatu apakah bisa membantu masyarakat yang miskin dan gitu ya. Dan seterusnya didata semua. Orang miskin juga seperti itu. Siapa yang berhak untuk menerima, untuk bisa dikasih derma seperti itu. Sehingga dari situ kemudian setiap bulan bisa berapa, setiap bulan bisa berapa. Nah, sehingga dari sini akan muncul pergerakan uang nih, pergerakan harta yang dari orang kaya kepada orang miskin. Tanpa ada jembatan ini, maka sulit sekali. Memang di sini peran orang-orang yang punya jiwa social entrepreneur itu terpanggil untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, sehingga orang-orang kaya mudah untuk menyalurkan. Yang biasanya mungkin tidak terarah, yang jauh-jauh, padahal di desanya itu juga banyak sekali masyarakat yang banyak membutuhkan. Maka ini tampil di dalamnya untuk menginisiasi itu. Ya, terima kasih kepada Kiai Haji Syafaat, ya, kemudian Haji Samari yang di MBC Turen. Terima kasih atas inisiasinya sebagai tokoh masyarakat, kiai yang mencoba menginisiasi itu dan sudah berjalan. Nah, ini jembatan-jembatan ini butuh kita lakukan. Nah, sehingga butuh orang yang istilahnya dirijen di situ. Yang masyarakat kaya, masyarakat miskin yang tengah-tengah ini menjembatani, ngasih
apa sembako, ngasih biaya kesehatan dan seterusnya. Ya, memang di Turen itu khususnya di Turen itu social entrepreneur-nya dibandingkan yang lain memang menjadi percontohan ya di Jawa Timur ini, bahkan di Indonesia sebagai lembaga lazisnu yang baiklah bisa berinovasi. Ya. Contoh gerakan One Day One Thousand ini yang sebuah inovasi yang luar biasa yang munculnya pertama kali itu ada di kabupaten di Sragen ya. Sragen, kemudian geser ke Tulungagung, geser kemana-mana, menjadi akhirnya menggurita kemana-mana menjadi sebuah budaya. Ini ternyata bisa merubah mindsetnya. Ternyata enak ya bersedekah itu ya. Ya nggak banyak 1.000 kan gitu ya. Nah, nggak apa namanya, kepada siapa kita kasihkan? Kepada siapa saja, tidak harus orang Muslim. Ya, pernah suatu cerita di dalam ada seorang itu orang kaya ini, orang kaya ini senang sekali memberikan sedekah. Ya, saya baca di tafsir Ibnu Katsir. Senang sekali memberikan sedekah. Suatu ketika malamnya, siangnya ingin memberikan sedekah. Ternyata malamnya itu memberikan sedekah kepada orang kaya. Tiba-tiba paginya rame. Wah, masa orang kaya kok dikasih sedekah? Nah, itu ya. Kemudian besoknya lagi ngasih sedekah. Pertama kali bukan orang kaya, tapi orang berzina. Orang pezina. Jadi orang pezina dikasih sedekah. Masa orang pezina kok dikasih sedekah? Rame masyarakatnya itu, kusuk-kusuk gitu ya. Malamnya lagi dia kasih sedekah lagi kepada orang lain lagi. Siapa itu? Pencuri. Ternyata yang dikasih sedekah itu pencuri. Kemudian wah, rame lagi. Masa pencuri kok dikasih sedekah? Gitu ya. Kemudian besoknya lagi begitu lagi. Ngasih sedekah kepada orang kaya. Masa orang kaya itu kok dikasih sedekah? Gimana ini kan itu ya? Akhirnya dia bingung. Dia berdoa, ya Allah, kok gini saya ini? Akhirnya dikasih informasi, kasih malaikat. Enggak, sedekah yang kamu berikan itu sama sekali diterima oleh Allah. Jadi benar-benar diterima oleh Allah. Jangan-jangan gara-gara sedekahmu itu ya, kepada pezina dia sudah tidak menjadi orang zina lagi. Ya, kepada pencuri mudah-mudahan menjadi wasilah agar dia tidak mencuri lagi. Kepada orang kaya akhir menjadi wasilah agar dia itu ringan tangan juga ikut bersedekah lagi. Dan ingatlah bahwasanya sedekah yang kamu berikan itu tidak sia-sia, tetapi benar-benar memberikan kemanfaatan, benar-benar diterima di sisi Allah. Artinya apa di sini? Siapa saja boleh. Sebenarnya sedekah itu boleh kepada siapa saja, tidak perlu harus orang kaya, orang miskin. Kalau kita ngomong sedekah boleh. Ini memang orang kaya itu luar biasa ya, artinya terutama kaya hati. Ya, kaya hati itu luar biasa karena nanti ada cerita lagi yang lainnya gitu ya. Jadi itu tadi sudah diuraikan bagaimana ternyata kaya itu tidak hanya berdasarkan berapa nilai uangnya, tapi kaya hati itu lebih menjadikan kekayaan yang luar biasa, sangat bermanfaat tentunya juga untuk umat. Nah, untuk strategi ini kan seringkali organisasi sosial kayak banyak sekali yang sudah menyalurkan dana bantuan, banyak sekali. Tapi ya itu masih banyak yang langsung memberikan makan ya, bukan memberikan kailnya. Karena memang memberikan kail itu butuh proses, butuh banyak orang yang mau ngomong tentang hal itu, mau membangun tentang hal itu. Nah, kemudian menjadi strategi sosial bagaimana yang harus dibangun oleh seorang entrepreneur sosial atau mungkin suatu organisasi sosial agar usahanya ini tetap berjalan. Misalkan kayak Lazis tadi ya. Tentunya kita butuh orang-orang percaya itu pastinya ada transparansi ya. Kemudian strategi apa lagi biar orang itu tetap tergerak orangnya untuk istilahnya entah ngopi atau apa ya, mensupport orang-orang sementara dianya sendiri kadang-kadang kan secara materi belum tentu dibayar, tapi dia harus terus melakukan supporting kepada orang-orang. Itu strategi apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Memang tidak, sekarang luar biasa muncul sekali banyak orang yang kedermawanannya itu muncul ya, alhamdulillah sekali. Ya Pak, kenapa? Itu dengan melihat banyak orang memberikan santunan, bantuan dan seterusnya.
kelompok-kelompok masyarakat, organisasi, partai politik juga tergerak semuanya untuk memberikan donasinya kepada masyarakat. Kayak kemarin sahabat Ambyar aja sudah memberikan 4,3 miliar ya. Itu lebih besar loh. Lebih besar ya, sebelum almarhum Mas Dedi ini dipanggil oleh Allah itu sudah memberikan wasilah untuk bisa mengumpulkan dana 4,3 miliar bahkan lebih yang didonasikan itu. Kemudian memang lagi-lagi memahami sebuah persoalan menjadi persoalan bersama ini penting. Hari ini kita punya masalah yang namanya COVID. Semua orang sudah ini masalah serius yang harus dipecahkan bagaimana solusinya. Satu, solusi agar tidak terjadi penyebaran yang masif, penularan yang masif, dan bisa terputus rantai penyebarannya. Itu yang pertama di sisi kesehatan dan keamanan kita. Yang kedua, dampaknya. Manakala ini terus berlanjut, maka ekonomi kita akan ambruk dan mudah-mudahan tidak gitu ya. Melambat yang melambat iya, pasti melambat iya. Kemudian kita Indonesia alhamdulillah sudah mengeluarkan sekitar 2,7% dari PDB Indonesia untuk untuk merecovery bencana COVID ini. Namun demikian persoalan bersama ini menjadi penting. Masalah bersama. Kadang-kadang kita kalau nanti sudah selesai di COVID ini selesai, kita tidak lagi punya masalah bersama. Kemiskinan itu hanya dianggap sebagai masalah pemerintah. Itu kan masalah pemerintah. Tetapi orang kita jarang sekali itu menjadi sebuah persoalan bersama. Padahal kemiskinan ini adalah orang tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, ini ya gara-gara dia miskin. Ya, tidak bisa kemiskinan sekolah. Juga kemiskinan pemikiran juga. Iya, pemiskinan juga. Karena ternyata pendidikan itu mampu mendistorsi atau menurunkan angka kemiskinan. Gitu, mampu ya, meskipun tidak pendidikan bukan satu-satunya instrumen untuk bisa menurunkan kemiskinan, tetapi pendidikan secara umum memang iya, secara umum. Tapi maksud saya pendidikan formal ya, pendidikan secara umum iya, karena dengan keahlian, dengan pelatihan dan seterusnya dia punya skill yang dulunya dia tidak bisa bekerja sekarang bisa bekerja, yang dulunya dia tidak punya penghasilan dia punya penghasilan gara-gara misalkan bisa ngelas, buat tusuk gigi itu kan sangat sederhana ya. Ya, kemudian yang lainnya. Jadi persoalan bersama ini menjadi penting, Mbak Isti, menganggap sebuah persoalan bersama. Sehingga apa? Kalau sudah menganggap persoalan bersama ini menjadi penting, maka kolaborasi masyarakat itu sadar. Nah, sehingga orang-orang masuk di dalamnya untuk memberikan solusi. Memberikan solusi adalah bagian dari inovasi bisnis untuk bagaimana bisa mengurai sebuah persoalan itu dan memecahkan persoalan itu. Kalau kemudian kemiskinan. Kemiskinan kita itu sudah alhamdulillah sudah menurun, era Jokowi sudah menurun, tetapi tetap ada ketimpangan, tetap masih tinggi sekali, sehingga peran orang-orang social entrepreneur itu harus masuk di dalamnya. Kemudian bagaimana membangun sebuah keberlangsungan sebuah usaha sosial. Kita tahu kalau usaha sosial itu pure dari dana masyarakat dikelola dan kembali kepada masyarakat, maka sisi transparansi ini harus wajib. Akuntabilitas, pelaporan itu menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena masyarakat akan percaya bahwasanya lembaga sosial ini telah menerima dana sekian, digunakan untuk apa saja ini wajib memberikan laporan. Kenapa demikian? Yaitu tadi untuk membangun trust. Ya. Kemudian ada yang kedua, yang pertama ada etika. Jadi ada etika. Etika ini sebagai seorang sosial punya lembaga sosial punya etika bagaimana menjalankan. Artinya apa? Kalau mereka dipercaya untuk mendapatkan dana yang dikumpulkan ataupun punya kepercayaan, maka etikanya digunakan pada hal yang baik. Jangan diinvestasikan kepada hal yang tidak baik. Gitu ya. Kemudian siapa yang diberikan, siapa yang wajib, ini harus benar-benar clear. Ya. Clear, artinya clear itu tidak terjadi polemik manakala kelompok ini memberikan sebuah bantuan, asistensi kepada kelompok-kelompok yang lain, itu clear. Ya, itu etikanya. Kemudian orang-orangnya juga punya etika yang baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada responsif. Ya, responsif. Responsif itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi harus responsif.
Sekarang misalkan bencana hari ini, Lazisnu langsung responsif. Ada bencana gempa bumi responsif, ada perubahan. Sehingga tidak melulu berorientasi kepada apa yang diprogramkan, tetapi responsif kepada perubahan-perubahan lingkungan yang mana yang membutuhkan sebuah uluran tangan yang jauh lebih cepat sekali. Nah, ini yang dibutuhkan, responsif. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Yang ketiga adalah akuntabel. Artinya ada catatan, ada pelaporan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga social entrepreneur itu secara akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Berapa yang diterima, berapa yang digunakan, untuk apa saja, siapa saja yang terlibat, bagaimana bentuk kegiatan dan seterusnya. Itu kalau dia menjadi sebuah organisasi di dalamnya. Kemudian semua tercatat dengan rapi. Kenapa? Karena bukan dana dia, itu ada dana masyarakat. Nah, karena yang tadi saya sampaikan ada uang 1.000, uang 2.000 yang dikumpulkan tadi itu dana masyarakat itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah transparansi. Artinya siapa orang bisa diaudit. Kalau perlu memang harus ada akuntan publik untuk memastikan bahwasanya dana yang dikelola itu benar-benar transparan, digunakan dengan sesuai peruntukannya. Nah, ini yang yang dilakukan, sehingga ada istilahnya, ada erat tadi itu, ERAT ya, erat itu, transparansi. Nah, ini yang menjaga bagaimana membangun sustainable atau keberlangsungan sebuah usaha-usaha sosial. Nah, tapi juga tidak sedikit bahwasanya sekarang ini ya alhamdulillah dengan wabah seperti ini banyak sekali orang yang rame-rame membuat yang dulu itu masker. Ya, masker itu harganya ada ya 10.000, bahkan kalau masker yang jenis itu bisa jadi satu packaging itu mahal sekali. Sekarang sudah mulai turun lagi. Sekarang sudah banyak sekali masker-masker yang ada di masyarakat itu yang jauh. Ini adalah banyak tangan terampil di negeri kita ini. Ya, di negeri kita itu untuk membuat masker dan seterusnya. Nah, sehingga orang sudah tergerak, kasihan lah. Sudah nggak punya uang, maskernya mahal, sudah nggak punya uang, hand sanitizer-nya itu mahal, sehingga opsinya banyak. Itu kalau orang tidak peka, maka ya banyak sekali orang-orang yang mengambil keuntungan di dalam situasi yang tidak baik seperti ini. Nah, inilah yang yang dilakukan. Baik, gitu. Ustadz tadi sudah dikatakan bagaimana tentang social entrepreneurship. Cuman saya sedikit, gimana kalau kita nyentil sedikit tentang bisnis nih. Bisnis, ada etika bisnis dalam Islam tentunya. Mungkin Ustadz bisa menguraikan bagaimana etika berbisnis kita. Kalau banyak pengusaha, ini kadang-kadang yang di pasaran itu saya lihat banyak yang muslim loh. Tapi yang dilakukan ada ketika pembeli menawar suatu harga, itu penjualnya malah marah-marah. Marah-marah nih. Gelem gak gelem ya kira-kira gitu kan ya. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Gini, jadi dulu saya belum pernah melihat hadisnya, tetapi ini menjadi catatan. Kalau kamu menjual sebuah barang, maka katakanlah kecacatan yang dipunyai di dalam barang itu. Misalkan aku jual mobil ini pernah nabrak 3 kali, ini dulu pernah pesok ini. Ceritakan apa adanya, menunjukkan bahwasanya performa ini kendaraan saya seperti ini. Ini pernah. Nanti nggak ada yang beli dong. Ya, secara umum memang iya. Pasti orang akan berpikir, waduh kalau saya katakan semuanya orang yang nggak mau beli kan gitu ya. Tapi ingat, orang penjual, orang berdagang itu, keluar rumah untuk berdagang itu adalah sebuah gambling yang luar biasa. Luar biasa. Siapa yang akan beli juga kita tidak tahu. Siapa yang akan menikmati produk saya juga tidak tahu kan gitu ya, hanya Allah yang tahu. Maka syariatnya ini harus kita lakukan sebagai manusia. Kenapa? Faktor internal yang bisa kita lakukan adalah syariatnya itu. Syariatnya itu apa? Yaitu satu, kalau kita punya produk harus kita kemas yang sebaik mungkin, semenarik mungkin, harganya juga kompetitif mungkin. Kemudian bagaimana memberikan pelayanan yang sangat baik kepada konsumen. Jangan salah, senyum itu adalah bagian dari sedekah. Tapi
ingat, ada ingatnya, tempatnya yang tepat. Jangan ya. senyum di mana-mana. Gitu ya. Ya, tempatnya harus tepat. Gitu. Kalau nggak tepat bermasalah ini nanti kan itu ya. Nah, syariatnya harus kita lakukan. Manakala kita menjual sebuah produk, sama. Etika itu juga kejujuran ya. Kalau kita ngomong, jangan sampai, ini saya ini dapatnya sekian ribu ini, padahal bohong. Jangan sampai itu terjadi. Maka kalau mungkin ada kecacatan, ceritakan ada kecacatan. Oh pernah itu dan seterusnya. Memang secara syariat manusia secara umum, waduh kan nggak payu gitu atau nggak laku ini nanti kalau saya ceritakan semua tak api-api kan nggak boleh. Secara syariat tidak boleh, harus diceritakan apa adanya. Allah pasti akan menolong kepada hambanya yang berlaku jujur, berlaku adil, tidak mengurangi timbangan, tidak nambahi timbangan dan seterusnya. Harus pas. Ini yang terjadi sehingga bahwasanya orang yang ngurangi timbangan itu adabnya luar biasa itu. Yang ngurangi timbangan. Artinya kalau 10 kilo kemudian tapi di bandulnya itu kalau timbangannya ditambah 1 on gitu ya. Akhirnya dia dapatnya tidak 1 kilo tapi 9 on gitu ya. Bahaya sekali. Nah, itu kan hak orang lain ya dilakukan. Kejujuran menjadi etika yang luar biasa, menjadi jujur menyampaikan apa yang ada dan seterusnya tentunya. Kemudian tadi syariat ya, syariat. Kemudian etikanya. Orang Islam ya pasti yang kita inginkan adalah berdagang. Kalau kita ngomong bisnis berarti kan halalan thayyibah. Ya halalan thayyibah. Ada halal tapi nggak thayyib gitu ya. Nah, itu ya. Halal juga baik. Nah, ini yang menjadi investasi kita juga seperti halalan thayyibah. Ya kita semua harus memahami, memang harus belajar yang kriteria yang halalan thayyibah itu yang seperti apa. Halalan thayyibah itu yang istrinya banyak itu. Mohon maaf. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau bisnis itu saya pikir tapi ranah perilaku atau ya lakukan saja. Pasti kamu akan menemui kegagalan. Kan? Kalau gagal gimana? Habiskan kegagalanmu itu sampai kemudian menuju sebuah kesuksesan. Itu aja. Sehingga kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang mohon maaf ya mungkin pendidikannya biasa-biasa saja tapi bisnisnya luar biasa karena memang semangatnya luar biasa. Ya semangatnya luar biasa, berani mengambil risiko, berani mengambil sebuah tantangan dan seterusnya. Saya ini sempat berpikir kemarin sempat viral ada seorang mohon maaf ya maling gitu ya, pencuri kemudian digebukin sama warga dan seterusnya sampai karena mereka juga bekerja saya pikir. Artinya bekerja itu bekerja dalam ranah kebaikan kejelekan gitu ya, mencuri. Tetapi ingat resikonya luar biasa. Digebukin sama warga, berani mengambil resiko itu. Gitu. Yang kedua, bandar narkoba misalkan. Ya, orang mengedarkan narkoba. Ini bukan bekerja memang merusak, tetapi ingat pilihan pekerjaan yang menurut dia itu adalah risikonya luar biasa, mati. Keuntungannya juga luar biasa. Luar biasa memang. Kalau ketahuan dihukum seumur hidup, Pak. Kan gitu. Artinya apa? Risiko sama-sama adanya. Kalau sama-sama ada risikonya, kenapa kalau kita tidak pilih sesuatu hal yang baik ini tadi, pekerjaan yang baik, tetapi kita mati-matian untuk bagaimana upaya kita untuk membangun sebuah kesuksesan itu kan sah-sah saja. Dan itu dianjurkan sekali ya. Yang lain ngambil risiko tetapi di ranah kejelekan, kita ngambil risiko di ranah kebaikan, setiap langkah kita itu dikasih pahala oleh Allah dan seterusnya. Tapi jarang sekali. Padahal orang kaya ini menjadi pilihan dan tidak diharapkan, dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk menjadi kaya. Sempat saya baca di Durratun Nasihin itu kan ada orang 4 ini kan. Orang 4 ini ayel-ayelan nih mau masuk surga kan itu. Mungkin cerita sudah lumrah ya ayel-ayel. Yang satu adalah orang mati syahid. Yang kedua ini adalah orang yang punya ilmu, ya orang alim. Yang ketiga ini adalah orang orang kaya yang dermawan. Ingat orang kaya yang dermawan. Ya, kemudian nah, ini ayel-ayel masuk. Sampai malaikat itu datang, kenapa kamu kok ayel-ayelan masuk surga? Loh, harusnya saya, kata Syahid. Saya ini adalah orang yang mati di jalan Allah dan tanpa hisab harus masuk duluan. Kok tahu kalau kamu itu masuk duluan gitu ya? Loh ya tahu. Siapa yang ngasih tahu?
ya kiai saya. Loh ya sudah, kalau gitu ya kiainya dulu yang masuk. Ya. Kan gitu ya. Nah, kemudian orang dermawan. Ya sudah, orang dermawan. Kiainya dulu yang masuk. Ya, kiai dulu. Kemudian orang yang soleh tadi ada ya, orang soleh. Enggak, saya ini orang soleh, banyak ibadahnya dan seterusnya, sehingga saya juga harus masuk duluan ke surga ini. Kok tahu kalau kamu masuk surga duluan? Orang soleh tadi. Iya, kata siapa yang ngasih tahu? Oh, orang kiai saya. Kiai saya yang ngasih katanya. Ya sudah, kalau gitu ya kiainya dulu yang masuk gitu. Ya. Kemudian akhirnya kiai, alhamdulillah kiainya punya etika. Kiainya punya etika. Loh, enggak, saya enggak mau masuk. Loh, kenapa enggak masuk? Saya ini bisa dakwah, bisa bangun pondok gara-gara orang kaya ini. Ya orang kaya ini yang harus masuk duluan. Wes menangan. Kalau orang kaya itu menang dunia, juga menang di akhirat gitu ya. Masuk dhisik gitu ya. Di dunia itu kasih free pass, di sana juga dikasih privat ya. Free pass ya. Akhirnya orang kaya yang dermawan itu masuk surga duluan, gitu ya. Itu cerita di Duratun Miskin itu yang lucu-lucu seperti itu. Ternyata juga rebutan juga, nggak ada antrian mungkin di sana ya. Antriannya dahsyat. Ya gitu. Artinya apa? Jiwa ini. Ternyata ini orang kaya ini tidak, kembali lagi ya, tidak harus kemudian punya uang 1 miliar, ya tidak harus punya perusahaan gede, enggak. Ya kita punya uang 1.000 hari ini kita dermakan, masukkan di koin muktamar itu sudah menjadi bagian derma kita. Kita punya uang 1.000 kita kasih uang 1.000. Intinya apa? Intinya kemauan kita untuk mendermakan harta kita kepada orang lain. Ini adalah kalau kemarin ada filantropi ya dari Gus Is ya, menjadi filantropi atau kedermawan kita. Tapi tidak sekedar altruisme atau tidak sekedar sedekah, tapi itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Memang kalau kita kembali lagi kepada sains, patron dari social entrepreneur itu berubah ya, yang dulunya itu dari orang kaya CSR kepada masyarakat langsung. Kemudian CSR, sekarang CSR kepada organisasi sosial, kemudian membangun komunitas masyarakat melalui ini sehingga bisa berlanjut dengan baik. Tapi kalau darinya habis ya habis ini, kan gitu ya. Tapi kemudian berubah lagi, sekarang dari masyarakat kepada masyarakat. Ya, dari masyarakat kepada masyarakat. Yang tadi uang 1.000, uang 2.000 dikumpulkan jadi satu, ya, kemudian digunakan untuk membangun masyarakat di situ lagi. Berubah lagi. Intinya apa? Yang dulu menjadi orang yang tidak terbiasa untuk berderma. Karena kenapa? Karena orang itu mau berderma atau bersedekah rata-rata nunggu kaya. Artinya nunggu kaya itu mindset kayanya dia itu adalah sudah punya uang 1 miliar, uang 100 juta dan seterusnya. Kan itu udah biasa. Tetapi kalau berderma yang ngasih uang 10.000, 15.000, ini luar biasa. Kenapa? Karena ini yang dipertaruhkan itu nyawa. Ya, nyawa. Kenapa? Karena dia orang miskin juga. Orang miskin itu kan nyawa taruhannya. Kenapa? Besok nggak ada yang dimakan. Tapi sekarang berderma. Ya, ingat kan ada banyak cerita Nabi itu, ada sahabat Nabi yang kemudian ada tamu, fal yukrim doifahu, ada tamu, kemudian tamunya itu kelaparan makan, tapi ternyata di situ tidak ada makanan, cuma ada makanan 1 porsi saja, kan gitu ya. Ya, akhirnya apa? Ya sudah. Makanan itu dikasihkan kepada tamunya, kemudian rumahnya digelapin, ya biar terkesan kayak saling makannya. Yang satu dikasih makanan, yang satu cuma ada mangkok kosong ditutupi kelunding-kelunding gitu ya. Kelunding-kelunding, ya. Nasi padang ya. Ya, kelunding-kelunding itu biar apa? Biar merasa si tamu tadi itu tidak merasa sungkan gitu ya. Akhirnya kayak sama-sama makannya gitu ya. Akhirnya ini luar biasa ini. Artinya ini ngomong memberikan sesuatu yang berkaitan dengan orang kelaparan besok mati, sama juga yang ngasih juga besok nggak tahu apa yang dikasih yang dimakan. Baik Ustaz, kita sudah 1 jam lebih ya ada di sini. Baik, dermawan tidak hanya dermawan harta, tapi juga dermawan hati, dermawan jiwa. Bukan dimulai dari harta yang terbanyak, tapi bisa justru dari yang terkecil. Nah, kita tadi sudah menyimak banyak tentang wirausaha sosial atau social entrepreneurship, yang kita sudah mengetahui, memahami pandangan ekonomi Islam terhadap social entrepreneurship dalam upaya memajukan kesejahteraan umat. Nah,
sebelumnya ada closing statement, monggo. Terima kasih Bu Mbak Esti Damayanti. Social entrepreneur hari ini mutlak dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengurai, untuk menjadi jembatan. Karena social entrepreneur tidak berusaha untuk memperkaya diri, tapi bagaimana memperkaya masyarakat. Masyarakat berdaya, masyarakat mampu yang dulunya mustahik menjadi muzaki, yang dulunya kekurangan bisa menjadi kecukupan, dan dengan kecukupan itu segala macam akses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, itu baik sisi pendidikan, baik sisi kesehatan, baik sisi ekonomi sendiri, maka dia akan memudahkan bagi masyarakat itu untuk bisa beribadah, untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua masyarakat yang beriman, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, lakukan kemarin dan esok hari ini menjadi amal ibadah kita yang kelak di akhirat nanti bisa kita harapkan. Tentunya rahmat dan rahman dan rohimnya Allah itu adalah jauh lebih besar dan tidak ada bandingannya dari apa yang sudah kita lakukan. Keikhlasan menjadi kunci, semangat menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan oleh Ustadz M. Yusuf Asbar Anas yang sudah mau bergabung dengan kita bersama Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat pada umat. Kita saksikan besok ngaji online bersama Lakpesdam tepat jam 8.30 pagi, jam 9 sampai dengan 10.30 di Facebook, dan silakan tunggu dari siaran YouTube kami tetap di Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita berdoa. Monggo bisa dipimpin dulu oleh Ustadz Yusuf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika mustan. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa awsana ta'zimana biha wajhana ya khairan nasi bi rahmati arhamar. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan thayyiban wasi'an ghairi ta'abin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan thayyiban wasi'an ghairi ta'abin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.